Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Siap? Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau hari ini ibu masuk di kelas ini, berarti kalian akan mempelajari pelajaran baik. Namun sebelum itu, agar kita mendapat keberkahan dari Allah, maka kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan, siapa yang bagian memimpin doa? Saya. Silakan. Sebelum belajar membaca doa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Kita lanjutkan untuk membaca surat-surat pendek sebagai pembiasaan. Silahkan kita sama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Ana, Anissa, Ani. Coba cek teman kalian siapa yang sudah hadir hari ini. Siapa? Kenapa dia? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa bersama-sama belajar kembali dengan kalian. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya ibu akan cek dulu kesiapan kalian dalam belajar, terutama dalam hal berpakaian. Silakan, barangkali ada pakaiannya yang kurang rapi ataupun kerudungnya, celananya atau roknya yang kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu pada saat nanti pembelajaran. Sudah siap? Sudah rapi? Sudah. Nah, sebelumnya kita agar lebih bersemangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalian tahu lagu Marina Menari? Tahu. Nah, kita akan praktikkan, tapi yang pertama lagunya normal, yang kedua dan seterusnya ibu akan berubah liriknya sehingga diacak. Siap ya? Siap. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, Marina menara, menara di atas. Marina menari, Marina menari, menara menari, Marina di atas. Menara menari, menari, Marina, menara Marina di atas. Menara Marina menari. Dah cukup, duduk kembali. Jangan terkecoh dengan gerakan dari ibu, tapi cukup fokus kepada perkataan ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi halal dan juga haram, yang mana
yang keempat. Nah, langsung saja untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian halal dan juga haram secara sederhana. Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi contoh makanan, minuman, dan juga perilaku halal dan juga haram. Untuk pembahasannya, yang pertama, pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan ataupun dilaksanakan. Nah, kalau di sana disebutkan segala sesuatu, berarti sesuatu itu banyak, bukan hanya satu hal. Contohnya makanan, minuman, perilaku, dan juga yang lainnya. Kira-kira contoh makanan halal menurut kalian apa saja? Yang tadi disebutkan apa saja? Ayam goreng, terus ikan ya, terus apalagi? Sayuran, terus buah-buahan yang keras bicaranya, apalagi? Masih banyak, nasi goreng, nasi liwet. Nah, tadi ada yang menyebutkan daging ayam. Ayam itu adalah seekor hewan. Otomatis jika hewan akan dimakan harus bagaimana dulu? Disembelih. Bisa dikatakan ayam itu adalah makanan yang halal. Tapi pada saat menyembelihnya harus diperhatikan, yaitu harus menyebut nama Allah sehingga hewan yang disembelih tersebut menjadi halal. Nah, meskipun ayam yang awalnya halal bisa jadi haram jika cara menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Paham ya? Nah, pembahasan yang kedua yaitu haram. Haram itu berarti kebalikan dari halal. Kalau tadi diperbolehkan, otomatis kalau haram tidak diperbolehkan. Kira-kira menurut kalian makanan yang haram itu seperti apa? Babi, anjing, tikus, bangkai, lalu darah. Tahu darah? Tahu. Biasanya orang-orang zaman dahulu mengumpulkan darah untuk dimakan. Tahu caranya bagaimana? Dibekukan. Nah, jadi zaman dahulu jika ada yang ingin menyembelih sapi, orang-orang tersebut itu menyimpan wadah di bawah leher sapi. Jadi ketika sapinya disembelih, darahnya langsung masuk ke ladang sehingga terkumpul. Nah, setelah terkumpul si darah tersebut direbus sehingga lama-lama menjadi beku, kemudian dimakan menggunakan bumbu. Nah, sebenarnya darah itu haram ya, tapi mungkin orang-orang zaman dahulu belum mengetahuinya. Maka dari itu kalian kalau sudah tahu bahwa itu haram, jangan dimakan ya, jangan ditiru. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh dari makanan halal. Apakah dari belakang kelihatan? Kelihatan. Pertama apa? Semua makanan yang baik-baik dan tidak menjijikan. Nah, semua makanan itu halal, tapi harus diperhatikan cara menyajikannya ataupun cara memasaknya. Jangan salah ya, kalau kalian nanti ke luar negeri, misal di restoran tersebut ada logo halalnya, menjual sapi panggang misalkan. Tapi kalau bisa dilihat dulu di dapurnya atau dilihat dulu cara atau proses memasaknya. Bisa saja, misal ini daging sapi dibakar, tapi di atasnya bisa saja disimpan daging babi. Otomatis daging babi yang dibakar akan mengeluarkan sedikit minyak. Di dunia itu, di bumi itu kan ada gaya gravitasi, otomatis yang di atas akan jatuh ke bawah. Nah, minyak dari babi tersebut bisa saja menetes ke daging sapi yang tadinya daging sapi halal jadi haram karena tertimpa tetesan minyak
belum yakin, tidak usah dimakan. Makan saja yang yakin menurut kalian itu halal. Kemudian yang kedua, ikan dan binatang laut. Segala sesuatu yang di air itu hukumnya halal. Termasuk nanti tadi bangkai ikan. Bangkai ikan misal di balong. Bangkai ikan misal di kolam ikan kalian ada ikan yang mati tapi belum lama, baru 2 jam misal matinya, jadi belum ada bau busuk, belum berubah bentuk. Nah, ikan yang mati tersebut boleh kalian konsumsi. Kemudian semua makanan yang tidak memberi madarat. Madarat itu apa? Karbohidrat. Bukan, madarat itu mudarat itu tidak menyusahkan atau tidak berdampak buruk. Jadi kalau menurut kalian makanan tersebut baik untuk kalian, berarti itu halal. Tapi kalau misalkan gini, kalian tahu kalau kalian makan pedas walaupun sedikit kalian akan sakit, tapi karena kalian tidak peduli tetap makan makanan yang pedas, bisa jadi makanan pedas tersebut bisa jadi haram karena menjadikan madarat bagi kalian. Kemudian yang keempat, hati dan limpa. Tahu hati? Tahu. Organ dalam. Kalau kalian tentunya yang paling sering itu makan hati ayam ya. Nah, itu halal karena ayam itu binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, yang kelima tadi Ibu sudah sebutkan, bangkai ikan dan belalang. Nah, kedua hewan ini halal dimakan. Bisa kalian pergi ke sawah mencari belalang untuk dimakan, boleh-boleh saja karena belalang itu halal dimakan. Kemudian yang keenam yaitu daging binatang ternak. Daging binatang ternak itu apa saja? Ayam, sapi, kambing, kerbau, unta, dan masih banyak yang lainnya ya. Asal jangan makanan yang haram. Nah, kalau contoh makanan yang haram di sini Ibu menyebutkan ada 5. Yang pertama, bangkai, darah, daging babi, daging anjing, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, kembali lagi dengan materi yang tadi, jadi ini masih nyambung. Yang pertama adalah bangkai. Kalau tadi bangkai ikan itu halal dimakan, kalau bangkai hewan lain tidak halal dimakan ya, hati-hati. Jangan seperti ini, dasar ibu ge cenah bangkai teh halal. Harus diperhatikan, bukan bangkai saja tapi bangkai ikan yang halal itu. Kalau bangkai binatang lain, sapi, kambing, kerbau itu termasuk binatang yang haram. Meskipun begini, ada seekor sapi sakit terus matinya belum lama, baru 5 menit. Itu sudah termasuk ke dalam bangkai walaupun tidak berbau busuk-busuk. Kalaupun sayang kepada dagingnya jika tidak dimakan, harusnya seperti ini. Kalau ada sapi yang sakit dan tidak memungkinkan untuk hidup lagi, sembelih saja. Karena kalau disembelih dan juga menyebut nama Allah, otomatis hewan tersebut mati dengan cara yang benar, dengan cara yang halal ya. Kemudian darah. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, darah itu jika dimakan termasuk ke dalam makanan haram. Karena darah itu sesuatu yang menjijikkan ya. Kemudian daging babi dan juga daging anjing ini sudah pasti keharamannya karena terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Contohnya tadi, misal kalian terburu-buru mau makan ayam, tapi ayamnya belum disembelih. Kalian potong saja tanpa menyebut nama Allah, meskipun dipasak dengan enak, memakai bumbu yang sangat lezat, tetap saja ayam itu termasuk ke dalam makanan yang haram karena tidak menyebut nama Allah. Nah, selanjutnya contoh perilaku yang dihalalkan. Pertama apa? Menjaga kebersihan dan kerapihan. Tentu saja hal ini merupakan
halal. Kemudian yang kedua, Bersikap ikhlas dan sabar. yang ketiga, Berbuat baik kepada orang lain. nah, baik anak-anak, karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran DBL atau diferensiasi based learning. Artinya kita akan belajar secara kelompok menurut kelompok gaya belajar. Nanti ada yang belajar dengan gaya visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, sebelumnya telah dites ya gaya belajar kalian. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Di sini gaya belajar visual, yang ini auditori, yang ini kinestetik. Silakan berpindah. Di sini visual ya. Di sini kinestetik. Ini auditori. Baik anak-anak, sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di kelompok 1 ada kelompok visual. Nanti Ibu sediakan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Yaitu nanti kalian akan mengidentifikasi gambar-gambar makanan. Mana yang menurut kalian makanan halal dan juga makanan haram. Nah, untuk yang auditori, nanti Ibu akan sediakan sebuah video tentang perilaku yang halal dan juga haram. Nanti kalian silakan berpendapat sesuai dengan pendapat kalian dari video tersebut. Nah, untuk yang kelompok kinestetik, nanti kalian diberi tugas untuk bermain role playing atau bermain peran. Nanti perannya disesuaikan dengan cerita kalian dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku halal dan juga haram. Sudah mengerti tugasnya? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 dilihat dulu yang mana yang menurut kalian termasuk makanan halal dan haram. Nanti dari gambar ini silakan kalian catat dan kemukakan ya. Jelas kan gambarnya? Ya, silakan dicatat dulu dan diidentifikasi ya. Jangan lupa. Bagaimana kelompok 2, sudah ditonton videonya? Sudah selesai dari awal sampai akhir? Mengerti maksudnya? Silahkan berikan tanggapan kalian dari video tersebut ya. Silahkan nanti dipresentasikan ke depan ya. Bagaimana kelompok 3 sudah membuat skenario-nya? Sudah. Semuanya kebagian peran? Kebagian. Sudah hafal? Sudah. Nah, nanti kita bermainnya di depan ya agar ditonton oleh semua teman-teman kalian. Iya. Silakan dihafal dulu agar lebih paham dan juga lebih lancar dalam menampilkannya ya. Buku mahal. Oke anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Sudah siap untuk presentasi ke depan? Sudah. Kira-kira mau kelompok mana dulu atau sesuai dengan urutan? Sesuai urutan. Ya, kalau gitu silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Dari gambar penelitian kami, hasil dari pengelompokan dari hasil makanan halal dan haram. Halal daging ayam, cupcake, susu, sayuran. Haram alkohol, daging babi, daging anjing, sosis, darah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut
kelompok yang lain, apakah sudah benar? Sudah. Tahu? Sudah. Sosis darah termasuk halal atau haram? Haram. Ya, karena sosisnya berbahan Darah. Kalau cupcake halal Halal. nggak? Halal, karena cupcake itu termasuk makanan yang halal dan dibuatnya dari bahan-bahan yang halal. Nah, untuk kelompok 2 silakan ke depan mempresentasikan hasil temuannya dari melihat video yang disediakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dari video yang berjudul Mengembala Biri-biri. Jika kita menjadi orang yang selalu berbohong, maka orang-orang tidak akan percaya kepada kita lagi. Meskipun kita tidak sedang berbohong, tetap saja mereka menganggap kita berbohong. Contohnya, seperti Jarjit karena keseringan berbohong, akhirnya ia celaka karena ulahnya sendiri. Dan berbohong juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Baik, menurut kelompok yang lain, apakah setuju tidak dengan tanggapan dari kelompok 2? Setuju. Kalian pernah ya menonton video Filipin yang berjudul Mengembala Biri-biri? Nah, di sana ada Jarjit sebagai pengembalanya. Pertama itu dia karena bosan, jadi dia membuat ulah. Dia itu berkata bahwa biri-birinya dimakan serigala, sehingga para petani apa? Ulangi. Kalian pernah ya menonton Upin Ipin yang judulnya Mengembala Biri-biri? Nah, di sana ada Jarjit ya sebagai pengembala biri-biri. Dia itu bosan, jadi dia itu iseng. Dia berkata bahwa biri-birinya dimakan serigala. Jadi para petani berbondong-bondong datang untuk menolong. Padahal dia itu berbohong, biri-birinya aman-aman saja. Kemudian yang kedua kalinya dia begitu lagi berkata bahwa biri-birinya dimakan serigala, padahal tidak. Nah, untuk yang ketiga kalinya ternyata benar saja biri-birinya dimakan serigala. Tapi karena keseringan berbohong, para petani pun akhirnya tidak percaya lagi dan membiarkan dia sendirian, tidak ditolong. Jadi pesannya jangan suka berbuat bohong. Meskipun nanti kita jujur tidak berbohong apa adanya, karena kita keseringan berbohong, nanti akan selalu dianggap berbohong. Terima kasih ya kelompok 2, silakan kembali. Nah, untuk kelompok 3 sudah siap untuk role playing-nya? Mau di sebelah sana atau sebelah sini? Sini, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Mencuri. Mencuri termasuk perilaku haram. Selamat menyaksikan. Nah, juara. Ya, siapa? Bentar. Anissa, mau main? Ya. Ayo kita ke rumah Nisa dulu. Ya. Nisa. Ya. Ayo main. Di rumah aku. Ayo. Ayo. Waduh, ada satu nih sebelum di sini ya. Iya. Halo teman-teman, aku boleh ikut main ya? Boleh. Aku mau cerita waktu pas aku kemarin itu liburan, aku kan pergi ke kebun binatang. Aku lihat banyak hewan itu, hewannya ada yang tinggi-tinggi, terus ada yang itu pokoknya banyak. Wah, kayaknya seru banget. Iya, aku lapar nih, kita jajan dulu yuk.
buktinya. Alhamdulillah, kelompok 1 sampai kelompok 3 telah menampilkan presentasinya dengan baik dan juga telah berdiskusi dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, untuk koreksinya, agar kedepannya lebih baik lagi, usahakan jika kalian disuruh tampil ke depan, jangan malu-malu, percaya diri saja, karena kita semua sedang belajar. Tidak usah minder apalagi takut ya. Oke. Semuanya untuk berani? Siap. Siap untuk lebih baik ke depannya? Siap. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Tadi kita itu telah belajar tentang halal dan juga haram. Halal itu artinya apa? Hal yang Hal yang kita bolehkan. Kalau haram otomatis Hal yang tidak dibolehkan. Contoh makanan yang halal apa? daging Daging ayam, ayam, daging sapi, daging sapi, daging udang, daging unta, dan masih banyak lagi. Kalau yang haram contohnya daging babi, daging anjing, bangkai, darah. darah. Ya, bagus. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, Ibu harap semuanya selain paham di dalam kelas, kalian juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian nanti mendapatkan makanan yang kira-kira menurut kalian halal, maka boleh dimakan. Tapi kalau nanti kalian di luar sana mendapatkan makanan yang haram, nah otomatis harus dijauhi, tidak boleh dimakan. Nah, untuk refleksi pada kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa Ibu akan bagikan sebuah kertas, yang mana nanti kertasnya kalian isi meliputi pembelajaran apa hari ini, kemudian perasaan kalian saat mempelajari materi ini, dan yang terakhir kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini. Siap ya diisi? Siap. Oke anak-anak, sudah selesai mengisi kertas refleksinya? Sudah. Tempat ke depan. Alhamdulillah ya, jika perasaan kalian senang saat belajar materi ini dan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi menjadi masukan dari Ibu agar Ibu lebih menarik lagi cara penyampaian belajarnya dan juga lebih baik lagi dalam mengajar kalian. Terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sekali kalian sudah memperhatikan Ibu dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.